Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Eli Hanili. Di sini Ibu mengajar ekonomi di kelas 12 IPS. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Sebelum lanjut ke pertemuan berikutnya, Ibu ingin bertanya dulu. Akuntansi itu apa sih? Terus, apa sebenarnya manfaat akuntansi? Nah, anak-anak, bagi kalian yang ingin menjawab, silakan kalian komen atau chat langsung di Teams yang sudah Ibu buat. Cantumkan namanya, kelasnya. Oke, baiklah, karena bab 1 kita sudah selesai, maka sekarang kita masuk bab 2. Bab 1 udah kelar ya, nilai sudah Ibu terima. Maka sekarang persiapkan diri untuk belajar bab 2. Kita akan belajar apa ya, Bu? Nah, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya Ibu pernah menugaskan kalian untuk membeli buku debur. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya, buku debur ini buat apa ya? Nah, di bab inilah kita akan menggunakan buku debur tersebut. Nah, bukunya seperti ini. Sudah pada punya kan? Nah, ini yang akan kita gunakan untuk di bab 2 dan seterusnya. Kemudian Ibu juga memerintahkan untuk menyiapkan penggaris. Nah, penggaris ini juga akan digunakan untuk materi bab 2 dan bab selanjutnya. Kemudian buku. Salah satu referensi yang Ibu gunakan adalah ini buku ekonomi, pengarangnya Alam S, kelompok peminatan ilmu-ilmu sosial. Mungkin anak-anak Ibu sudah pada meminjam di perpustakaan. Untuk bab 2 ini yang akan kita bahas ada di halaman 31. Coba buka bukunya. Oke, mari kita ke materinya, yaitu persamaan dasar akuntansi. Nih peta konsepnya. Di persamaan dasar akuntansi ini kita akan belajar apa aja ya? Ada 2 yang akan kita pelajari. Apa tuh? Yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Kemudian analisis transaksi, transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Nah, ini dia yang akan kita pelajari di bab 2 ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yang pertama, yaitu konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk pertemuan kali ini dapat dipahami ya. Ada berapa yang akan kita pelajari? Nah, ada 2, benar sekali. Ada konsep persamaan dasar akuntansi, kemudian analisis transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu
Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingatkan kembali untuk buka atau login ke Teams sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan. Terus jangan lupa isi daftar kehadiran dengan cara klik link yang sudah Ibu bagikan. Oke, kita langsung ke materi, yaitu konsep persamaan. Konsep persamaan dasar akuntansi. Nah, kita analogikan ini misalnya perusahaan. Ya, anggap saja ini perusahaan. Nah, kita analogikan ini sebagai perusahaan. Menurut konsep kesatuan usaha, perusahaan dipandang sebagai apa? Ada yang tahu? Unit usaha yang berdiri sendiri, artinya terpisah dari pemegang saham atau pemilik. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Nah, ini misalnya ini pemilik ya. Misal ini pemilik, kita buat matanya. Nah, ini pemilik perusahaan. Beliau ini menyetorkan sejumlah uang ke perusahaan atau sejumlah kekayaan. Maka kekayaan ini menjadi milik PT atau milik perusahaan. Nah, sedangkan orang ini misalnya Mr. A. Nah, Mr. A ini akan memperoleh hak atas kekayaan yang dimasukkan ke PT. Nah, ini dulu konsepnya. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Oke, ini Ibu hapus dulu ya. Sehingga apa? Harta yang dimasukkan oleh Mr. A ini menjadi kekayaan milik perusahaan. Mr. A sehingga akan menjadi kekayaan PT. Kekayaan PT ini kita sebut dengan aset atau aktiva. Nah, sedangkan si Mr. A-nya tadi
memperoleh hak atas kekayaan yang dimasukkan ke perusahaan. Nah, ini dinamakan sebagai ekuitas pemilik atau pasifa. Nah, ini yang melatar belakangi konsep persamaan dasar akuntansi. Dari konsep inilah kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa suatu aset yang dimiliki perusahaan merupakan kekayaan yang dititipkan pemilik kekayaan untuk dikelola perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, ini dengan demikian perusahaan itu harus mengembalikan kekayaan kepada pemilik jika suatu saat pemilik itu membutuhkan. Sehingga dari konsep inilah kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa aset sama dengan ekuitas pemilik. Nah, atau kata lain, aktiva sama dengan pasiva. Inilah yang dinamakan dengan persamaan dasar akuntansi. Ini persamaan dasar akuntansi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalian pahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, ajukan pertanyaan tersebut langsung ke chat yang ada di Microsoft Teams. Oke, sekarang kita hapus. Nah, kemudian kita tuliskan kembali. Kita tuliskan kembali tadi apa persamaannya? Aset sama dengan ekuitas pemilik. Nah, ini kunci dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ini harus selalu kalian ingat, biar selalu diingat. Kita buat lope-lope biar kita itu cinta sama dia. Nah, aset sama dengan ekuitas dari pemilik. Nih, seandainya perusahaan itu kekurangan dana, kira-kira yang dilakukan perusahaan akan bagaimana? Nah, benar sekali. Perusahaan akan utang kemana kalau utang?
ke bank atau istilahnya ke kreditur. Kira-kira bagaimana ya persamaan dasarnya? Apa akan berubah atau tidak? Nah, ini dia. Seandainya ini PT, ini tadi PT kurang dana, dia kurang dana, dia butuh modal, maka solusinya dia akan minjam ke bank. Dia akan minjam ke bank atau kreditur. Nah, bank akan memberikan ini RP. Kalau kita itu punya uang 1.000, kemudian kita utang ke teman kita 2.000, uang yang kita punya itu bertambah apa berkurang? Ya, bertambah. Nah, maka di sini juga sama, perusahaan yang minjam di bank sejumlah uang sebesar misalnya 1 juta, maka perusahaan akan mendapatkan uang 1 juta. Dengan demikian aset, nah jadi uang yang diterima ini akan masuk ke aset, kan? Jadi akan menambah nilai aset. Maka dari itu persamaan dasar akuntansinya akan menjadi seperti ini. Aset sama dengan utang. Ingat, utang ditambah ekuitas pemilik. Nah, ini persamaan dasar akuntansinya. 1, 2. Jangan lupa kita kasih log biar selalu diingat. Nah, ini artinya apa? Aset sama dengan utang plus ekuitas. Ruas kanan dan kiri itu jumlahnya harus sama. Ini mutlak harus sama. Misalnya asetnya 1 juta, utang plus ekuitasnya juga harus 1 juta. Oke, kalau di buku coba buka halaman 32. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Nah, Ibu ingin nanya ya, kenapa di persamaan yang kedua ini setelah perusahaan meminjam dana dari bank atau dari kreditur, kenapa utangnya itu taruhnya di paling depan? Kenapa? Nah, ini berarti utang itu merupakan kewajiban, sehingga ini kewajiban ya. Kenapa penulisannya didahulukan? Ini karena kewajiban. Kalau nama kewajiban, jadi perusahaan atau kita misalkan PT harus mengembalikan pinjaman dari bank. Ini harus. Misalnya seandainya perusahaan itu dililit pailit atau mau bangkrut gitu, maka si perusahaan ini yang utama itu harus membayar utangnya dulu ke bank, baru kemudian dia ke ekuitas dari pemiliknya. Ini harus diutamakan. Oke, silakan dipahami. Bisa ya kita contoh soal. Contohnya
contoh. Oke, perhatikan contohnya pada LKPD yang sudah Ibu bagikan, yang tinggal kalian download. Di situ ada penjelasan, ada ringkasan materi, dan ada contoh soal. Kita contoh sederhananya seperti ini. Misal, pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 2 Desember 2019, Mr. John mendirikan bengkel sepeda dengan menyetor uang tunai miliknya sejumlah Rp misalnya 2 juta rupiah. Ini bagaimana penulisan dalam persamaannya? Kita buat terlebih dahulu tabelnya ya. Ini cek. Tapi aja biar pas. Ini tanggal karena di sini ada tanggal. Kemudian persamaan dasarnya yaitu aset sama dengan aset. Kita buat lagi ininya buat nulis sama dengan ekuitas pemilik. Sebentar, ada azan, kita dengarkan azan terlebih dahulu. Alhamdulillah. Kemudian kita lanjutkan kembali di sini, tulis tahunnya 2019. Aset ini berupa uang tunai, berarti masuknya kas. Ekuitas pemilik itu modal Mr. John. Nah, kemudian tanggalnya tanggal berapa? Berarti tanggalnya Desember S2. Oke, kita garis lagi. Sejumlah berapa? Uang tunainya 2 juta.
juta rupiah. John mendirikan bengkel sepeda dengan uang tunai miliknya, berarti itu merupakan milik John sehingga menjadi modal John. Maaf, ini 2 juta rupiah. Ini dia. Mohon maaf kalau kurang rapi karena ibu di sini tidak pakai penggaris. Dan kalian kalau nulis buku debur itu usahakan pakai penggaris biar rapi. Nah, ini dia. Asetnya 2 juta, ekuitasnya 2 juta. Antara aset dan ekuitas itu sama, sehingga ini benar ya. Ini jumlahnya sama. Gitu. Nah, untuk penulisan persamaan dasar seperti ini contoh penulisannya. Nah, kemudian John itu merasa kalau setelah dihitung-hitung uangnya itu kurang untuk modalnya, maka si John ini meminjam ke bank. Misalnya John minjamnya itu karena dia mikirnya perhitungannya itu malam, maka dia minjamnya itu keesokan paginya dan baru esokan paginya pada tanggal 3 Desember, kemudian disetujui oleh banknya itu tanggal 4 Desember hisapnya. John mendapat pinjaman dana dari bank sejumlah misalnya dia itu minjem ke banknya 1.500.000. Maka untuk penulisan persamaan dasar akuntansinya itu seperti apa, sama kita buat terlebih dahulu tabel-tabelnya. Dan sepertinya ini kita usahakan buat ya, jadinya kecil-kecil ini sudah tidak baik. Ini tanggalnya kita singkat saja, 2019. Kemudian di sini ada saldo lama. Kemudian ini transaksinya 4 Desember 4. Sini ada saldo baru. Bismillah muat ya. Nah, seperti itu. Ini ada aset. Aset di sini aset. Asetnya ada kas ya. Di sini ada kas. Gimana ya, sini aja. Ada kas.
Di sini ada ekuitas pemilik. Karena tadi ada utang, maka di sini utang atau kita tuliskan sebagai maunya utang apa kewajiban, kita sepakati bersama aja utang aja penulisannya. Kemudian di sini ada ekuitas pemilik. Saldo lama aset berapa? 2 juta. Utangnya itu saldo lama, dia belum ada utang, kita mix ya. Oke, di sini ekuitasnya sama, ada 2 juta. Ini ekuitas tuh udah John. Kemudian pada Desember 4 asetnya masih sama, asetnya. Kemudian ada utang sebesar berapa? Utangnya sebesar berapa tadi? 1.500.000 rupiah. Nah, seperti konsep awal tadi, kalau meminjam uang berarti uang kita akan bertambah. Dengan begitu, maka ini utang akan menambah nilai aset. Jadi 3.500.000. Ya, utangnya tetap 1.500.000. Kita tuliskan kembali. Ini uang rupiahnya. Ini kita tuliskan. Nah, asetnya sebesar 3.500.000. Utang plus ekuitasnya berapa? 1.500.000 ditambah 2 juta sama 3.500.000. Nah, ini harus sama. Oke. Nah, ini dulu ya untuk lebih jelasnya, coba buka LKPD yang telah Ibu berikan ke kalian. Di situ Ibu sudah buat sedemikian rupa agar mudah dipahami. Ada warna-warnanya, kapan terjadi transaksi, di mana penambahannya. Tolong buka ya LKPD-nya. Oke. Untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan di sini mengenai konsep persamaan dasar akuntansi. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan japri ke Ibu melalui chat yang ada di Teams. Dan Ibu ingatkan kembali, kalian tetap selalu jaga kesehatan, makan bergizi, jangan lupa sering cuci tangan. Dan kalau terpaksa berpergian harus selalu menggunakan masker. Oke, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita itu akan belajar ini apa saja ya. Ini dihapus. Ini kita hapus. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang pengelompokan akun. Pengelompokan akun. Nah, ini di LKPD juga ada, dan kalau di buku
ada di halaman 32. Halaman 32 sampai 34. Silakan kalian pelajari dulu tentang pengelompokan akun, bisa dari buku, bisa dari LKPD Ibu atau dari sumber-sumber lain yang ada di internet. Oke? Cukup sekian pertemuan kita kali ini. Jika ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.